Iqra basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Seperti biasanya, yang ibu panggil namanya maju ke depan dan mengantarkan buku. Ada? Alfia Maharani. Alfikri. Ibunya. Amelia. Andre Saputra. Arfan Falis. Aulia Azriana. Ciri. Cynthia Yulia Putri. Dian Fajar. Aikal Agustarina. Hafizah Putri. Irfan Gunawan. Jessica Afrina. Leo Anggara. Alif Albani. Muhammad Raihan. Muhammad Revaldo. Nadia Akraini. Indi Adelia. Rafa Anania. Rahmi Hidayati. Rifan Ferdinand. Syifarul Aisy. Yuki Samura. Hilal Ashabi. Andrea Gusnipro. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Apa? Materi minggu lalu itu dan tata cara pelaksananya. Andre, apa pengertian sholat jenazah? Sholat jenazah. Ada? Gila? Sholat jenazah merupakan satu Aldo, bacakan.
Salat jenazah merupakan satu jenis salat untuk jenazah muslim. Salat jenazah adalah satu di antara 4 kewajiban seorang muslim atas muslim lain yang meninggal dunia. 3 kewajiban lainnya adalah memandikan, mengapani, dan menguburkan. 4 kewajiban ini hukumnya fardu kifayah, artinya wajib dilaksanakan. Tetapi apabila sudah ada yang melaksanakan, yang lain terbebas dari kewajiban itu. Namun jika tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban itu, maka semua umat Islam menjadi berdosa. Nah, lebih singkatnya, pengertian sholat jenazah yaitu sholat yang dilaksanakan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Nah, materi kita hari ini mengenai kitab-kitab Allah. Kitab Allah. Nah, sebelum kita masuk materi mengenai kitab-kitab Allah ini, ada beberapa yang harus Ananda capai ketika kita sudah belajar mengenai kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dan menyebutkan nama serta nabi yang menerima kitab-kitab tersebut. Keluarkan buku 1 lembar. Keluarkan buku 1 lembar. Cepat keluarkan buku 1 lembar. Soal yang pertama. Soal yang pertama. Tuliskan apa yang Ananda ketahui mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Tuliskan apa yang Ananda ketahui tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian mengenai Kitab Allah. kitab-kitab Allah. Langsung diisi. Allah Subhanahu wa taala. Tuliskan yang Ananda ketahui tentang pengertian kitab-kitab Allah. Soal yang kedua. Soal 6. Soal nomor 1. Tuliskan yang Ananda ketahui tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Jangan capek, Bu. Iman kepada kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kedua. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Tuliskan pengertian Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kedua. langsung dijawab. Saya soal yang kedua langsung dijawab. Waktunya 3 menit. Satu soal 3 menit. Kan jelaskan yang Ananda ketahui. Tentang tahu. Ya, yang tahu. Tuliskan pengertian beriman kepada kitab Allah. Sholat. Ada sama itu tidak ada pakaian. Soal yang kedua. Kita kedua.
5 menit lah, Bu. Ulang lah. Jangan awak tahu iya. Soal yang kedua. Boleh, Bu. Apa mau di? Alah. Turun. Jauh, Bu. 2 menit boleh, Bu. Soal yang kedua. Boleh, Bu. Soal yang kedua. Tuliskan nama-nama kitab dan nabi penerimanya. Tunggu 5 menit. Bukan Mana kita? nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Nomor 2, Bu. Yuk. Nama-nama kitab Allah dan Nabi penerimanya. Tunggu 5 menit. Siap tidak siap? Bukan ke depan. Asalnya, Bu. Beserta Nama kitab Allah beserta nabi penerimanya. Kalau sudah ada yang siap, boleh dikumpulkan ke depan. Alun. Al-Aziziyah. Ya udah siap. Ya, udah masih lihat. Tuliskan Soal nomor nama jangan lupa dibuat. Cinti ya. Ini siapa? Oh, namo yo, nak pernah dulu saya lagi dari lagi. Ini yang Waktu tinggal 2 menit. sama musik kok. Waktu tinggal 1 menit. Sama musik kok. Mau apa cewek gua?
Kalau suruh salin dulu. Dah, siap tak siap? Kumpulkan ke depan. Jadi, Ayo, siap tak siap? Kumpulkan ke depan. Siap kan? Cici, siap. Dan kumpulkan semuanya. Terus kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa memiliki pengertian pengakuan yang sikap menerima dan tunduk. Nah, sedangkan pengertian beriman secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Siapa tadi pagi yang ada membaca Al-Quran? tidak. Ada lagi. Tadi pagi lagi. Itu merupakan salah satu bukti beriman atau percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, berdasarkan pengertian beriman secara bahasa dan istilah tadi, jadi apa pengertian beriman kepada kitab Allah? Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Ada yang bisa? Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia. Kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran. Nah, jadi pengertian beriman kepada kitab Allah yaitu mempercayai bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Sedangkan pengertian beriman kepada Al-Quran yaitu mempercayai bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan dengan cara mutawatir. Ada yang tahu apa itu mutawatir? Bersambung atau nah, dan bernilai pahala bagi orang yang membaca. Mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, sudah paham? Kalau sudah paham, kita masuk poin yang kedua, yaitu Nama kitab Allah. Nama kitab Allah dan Nabi. Nabinya, Nabi dari mana? Taurat.
Tiga Injil, dua Quran. Zabur. Nabi Daud. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Musa alaihi salam. Musa alaihi salam. Salam. Zabur. Kitab Taurat diturunkan menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Bahasa Diturunkan di kota Gunung Sinai. Sinai. Gunung Sinai. Diturunkan di Sinai. Sinai atau Sinai. Sinai. Pada tahun berapa kitab Taurat diturunkan? 12 atau 12 Dalil mengenai kitab Taurat terdapat dalam Al-Quran surah dalam surah Al-Maidah ayat 4. Nah, bagi yang belum mencatat ini silahkan dicatat karena nanti ibu akan mengadakan kuis yang pertanyaannya itu terdapat jawabannya itu terdapat di sini. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi Pada tahun berapa kitab Zabur diturunkan? 6 Ramadan atau 10 sebelum bahasa Andre bahasa Yunani. Yerusalem. Yerusalem. Di kota mana kitab Zabur diturunkan? Yerusalem. Yesus Di kota Yerusalem. Ya. Rafa, dalil yang menerangkan tentang turunnya kitab Zabur terdapat dalam Al-Quran surah surat terdapat dalam surat Al-Isra ayat 5. Sudah dicatat? Daud alaihissalam. Selanjutnya yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi. Pada tahun berapa kitab Injil diturunkan?
Yuna. Di kota mana? Di kota Yerusalem. Yerusalem. Di kota Yerusalem. bahasa bahasanya Dah yang belum catat silakan dicatat. Yang nomor 1 sudah siap? Bagus. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun turunnya kitab Al-Quran 17 Ramadan. 11 Ramadan atau 610 Masih. Di mana pertama kali Al-Quran diturunkan? Buaya. Di mana? Buaya. Kita buat surahnya. Bahasa kitab Al-Quran? Arab. Bahasa Arab. Ada yang tak tahu bahasa diturunkan kitab Al-Quran? Tak tahu? Tak tahu? Bahasa dalil. Nah, siapa yang bisa menjawab dalil tentang turunnya kitab Al-Quran? Al-Baqarah 1, 2, 3. Al-Baqarah ayat 2. Ayo, Al-Baqarah ayat berapa? 285. Silakan selesaikan mencatat yang ditulis di papan. Kemudian ibu akan membentuk kelompok dan ibu kasih waktu 5 menit untuk menghafal yang ibu tuliskan di depan. Siapkan dulu, siapkan catatannya. Nanti ibu berikan kelompok. Ini serang dulu. Ya. Pada sini adalah itu 2. Silakan satu orang mencatat nama anggota kelompoknya. Kelompok 1 Adam. Silakan dicatat nama anggota kelompoknya. Kelompok 1 Adam, kelompok 2 Indi, kelompok 3 Syifa, kelompok 4 Hilal. Dah. Bacakan apa? Jadi aduh dia. Kelompok 1 Ada Beo. Adam, Cherry, Haikal, Jessica, Hafizah, Lipat. Hadir semuanya kan? Kelompok 1 hadir kan? Dan jadi ikan. Adam,
Divan, Jessica, Riza, dan Jerry. Kelompok 2 Indi, Fikri, Rafa, Rahmi, Alif, dan Yugi. Dan kelompok 2 Kelompok 3 Syifa, Andre, Cynthia, Amelia, Aldo, dan Gian. Kelompok 4 untuk bagian kelompok 4 Dilan, Nadia, Alfia, Aulia, Leo, dan Irfan. Nah, sudah dapat kelompok masing-masing kan? Nah, kelompok 1 tentang kitab Taurat, kelompok 2 boleh, kelompok 3 Injil, dan kelompok 4 Al-Quran. Nanti duduk berkelompok, Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk masing-masing anggota. Tentukan satu ketua. Nanti ketua itu mengkoordinasi ke anggotanya untuk mengingat jawaban ini. Nanti ini Ibu hapus dan Ibu tempelkan pertanyaan. Tempelkan pertanyaan di depan, kemudian dijawab satu-satu secara bergiliran berkelompok. Di sini nanti 5 soal. Nama Tuhan. Al-Maidah ayat 46. Bilal kelompok 4 nanti tentang Al-Quran. Jadi kan nanti itu Ibu tempelkan, Ibu sediakan 5 pertanyaan. Siapkan satu keduanya. Kemudian anggota kelompoknya nanti disilakan dijawab satu persatu. 5 soal, 1 soal poinnya 20. Kalau seandainya ada yang nilainya sama, tapi yang ibu pertimbangkan itu kelompok siapa yang paling cepat selesai menjawab dan jawabannya benar. Ada yang menanyakan terkait kelompok? Ya. Nah, sekarang duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi terkait game yang akan kita mainkan. Sudah bisa didengarkan? Bisa. Sudah bisa didengarkan kelompok belakang? Bisa, Bu. Bisa dapatnya? Dapatnya Al-Quran. Nah, soalnya ada 5. Nah, nanti berbaris sebanyak soal yang ada. Siapa yang pertama? Misalkan yang pertama itu Bilal dijawab nomor 1. Nah, kemudian spidolnya atau penanya dikasih ke anggota selanjutnya yang menjawab nomor 2. Nah, terus seterusnya sampai selesai. Boleh. Tapi awak di depan, awak yang belakang. Kalau seandainya satu orang yang mengisi kelima soal
Jawabannya sudah itu. Silakan tadi. Dapat kelompok nih, depan berbaris di depan. Nah, kelompok satu kan kau yang ada pertama, dua, ada dua sih, Jesse, jadi kan pertanyaan ini, misalnya yang nomor satu ini, jadi ada empat sini. Jadi yang setiap yang siap. Dudukkan kursi ke belakang semuanya. Jadi. Yang maju harus mengisi sesuai urutan majunya. Kalau ibu nampak, yang maju pertama ngisi yang terakhir. Itu harus tinggi, nanti ibu kasih hadiah. Dan siapa tahu aturan mainnya? Kelompoknya yang main-main menjawab. Wah, tolongan Dende. Ditutup bukunya, selagi bukunya masih dibuka, tidak dimulai. Tidak. Yang maju pertama udah pegang tidak? Satu, dua, tiga. Ada kali. Maju satu-satu, maju satu-satu. Maju satu-satu. Tidak boleh pegang buku, tidak. Aduh, capek kawan. Capek. Langsung. Salem. Disuruh dia lo. Capek dia. Yang kelompoknya sudah siap, angkat tangan. Yang soal
Jangan deh. Oh, ini mah ayo kita main dulu kan. Nah, dari game yang sudah kita mainkan, bisa dinilai kelompok berapa yang mendapat kelompok terbaik? Kelompok 4. Kelompok 1. Kenapa ibu pilih kelompok 1? Tahu alasannya? Karena kelompok 1 lebih dulu menyelesaikan jawabannya daripada kelompok 2, 3, dan 4. Nah, sampai di sini paham mengenai materi kita ini? Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, dia di kelompok. Bantu yuk, banyak yuk. Kalau lain aja saya mau play dulu.